Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi tadi dokter anak sudah menjelaskan bagaimana patofisiologi dari penyakit gagal ginjal ini. Kemudian saya di sini ingin kita sharing ya mengenai bagaimana asuhan gizi yang kita laksanakan untuk pasien dengan gagal ginjal pada anak ya. Jadi kita sebagai PPA yang bertugas di rumah sakit itu harus bisa mengetahui ya dengan apa penyakit-penyakit ginjal anak yang kita tangani di ruang rawat inap. Seperti kita ketahui bahwa kalau chronic kidney disease itu didiagnosa setelah terjadi kerusakan, tadi sudah dijelaskan ya, ada ginjal kronik dan ada ginjal akut ya. Jadi kalau ginjal akut itu adalah terjadi tiba-tiba, tapi kalau ginjal kronik adalah yang gejalanya sudah muncul selama 3 bulan atau lebih ya, yang ditandai dengan kelainan struktur atau fungsi ginjal, baik disertai maupun penurunan laju filtrasi, glomerulus atau GFR. Kemudian anak-anak dengan CKD ini akan berisiko mengalami gangguan nutrisi. Nah, prevalensi malnutrisi pada anak itu diperkirakan adalah sekitar 20% sampai 45%. Di mana risiko dari malnutrisi ini adalah ini akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Jadi di sini peranan kita sebagai seorang ahli gizi, bagaimana kita bisa memberikan asuhan gizi yang terbaik pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal. Jadi selain juga berdampak gangguan pertumbuhan, malnutrisi pada anak juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Ya, jadi anak-anak dengan gangguan ginjal bisa juga berisiko terhadap infeksi, kelemahan, depresi, dan penyakit kardiovaskular serta hospitalisasi dan akhirnya nanti akan terjadi kematian. Nah, pemberian nutrisi yang adekuat itu sangat penting pada anak-anak dengan CKD, ya, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Oke bahwa nutrisi atau peranan gizi itu sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak, karena ini anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Makanya intervensi pemberian nutrisi secara dini itu diperlukan untuk mendukung tumbuh kejar dan merupakan komponen kunci dalam mempertahankan pertumbuhan anak dengan CKD. Nah, bagaimana manajemen gizi pada pasien anak ya? Sasaran pemberian terapi gizi pada anak dengan CKD, yang pertama kita harus memelihara status gizi optimal ya untuk pertumbuhan anak yang normal. Jadi kita harus perhatikan bagaimana kebutuhan zat gizi itu bisa memenuhi gizi yang optimal untuk mencapai status gizi yang optimal. Kemudian menghindari toksisitas uremik dan kelainan dari metabolisme. Nah, penyebab malnutrisi pada anak dengan CKD itu ada beberapa ya. Pertama, karena penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan ini ada kaitannya dengan mual dan muntah ya. Jadi nafsu makan anak-anak biasanya menurun karena adanya mual dan muntah. Kemudian ini akan berdampak juga pada
kurangnya intake dan retensi toksin dari uremik ya. Jadi uremia itu akan menyebabkan juga mual dan muntah. Kemudian adanya inflamasi sistemik ya. Jadi terjadi inflamasi pada sistem tubuh, kemudian peningkatan katabolisme, kemudian kehilangan nutrisi via dialiset kalau dia mengalami terapi dialisa ya atau hemodialisa. Jadi ini biasanya terjadi pada anak-anak dengan gangguan ginjal tahap akhir ya. Kemudian ada gangguan metabolisme dan ketidakseimbangan hormon. Nah, sekarang sebagai seorang PPA ya, jadi kita sebagai tenaga gizi, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat suatu proses asuhan gizi yang terstandar, di mana di sini kita diharuskan mengkaji ya, membuat langkah-langkah PAGT yang mana terdiri dari 4 langkah, yang di mana langkah pertama yaitu sebagai asesmen gizi ya. Hal-hal apa yang perlu kita kaji di sini adalah yang pertama riwayat pasien. Kenapa penting kita mengkaji riwayat pasien? Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa di sini peranan keluarga itu sangat penting ya. Jadi di sini kita harus tahu pasiennya umurnya berapa, kemudian dia dari riwayat sosial yang bagaimana, kemudian orang tuanya seperti apa, dan kapan mulai terpapar dengan penyakit ini. Kemudian riwayat medis dan kesehatan klien dan keluarga ya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana kesehatan keluarganya ya. Data yang kedua yang kita harus dapatkan yaitu data antropometri dengan mengukur tinggi badan atau panjang badan ya. Kemudian kita melihat apakah sudah terjadi dampak dari malnutrisi itu seperti stunting ya. Jadi kita bisa mengukur di sini, menilai ya bagaimana status gizi anak berdasarkan tinggi badannya menurut panjang badannya. Kemudian kita akan menimbang berat badannya, menghitung status gizinya, dan yang lebih penting juga adalah perubahan berat badan yang terjadi. Biasanya ada kehilangan berat badan yang tidak diharapkan, dan itu adalah merupakan suatu risiko yang terjadinya risiko terhadap gizi ya, terhadap pertumbuhan, dan bagaimana kita bisa mengurangi risiko itu. Kemudian kita bisa lihat juga indeks pola pertumbuhan dan peringkat persentilnya. Kemudian secara fisik ya, kita harus lihat penampilan secara keseluruhan. Ini penting ya, apakah pasien itu mengalami udem ya, udem misalnya, jadi melihat di mana udemnya ya, kita harus lihat secara keseluruhan penampilannya, matanya, kepalanya, kakinya, tangannya, dan semuanya. Kemudian bahasa tubuh ini penting buat kita untuk melihat apakah ini anak sudah masih bisa diajak berkomunikasi atau sudah apatis ya. Kemudian ekstremitasnya, sistem pencernaannya, mata dan kepala, kulit, dan tanda-tanda vital yang lain. Selanjutnya data biokimia ya. Data biokimia yang perlu kita tahu yaitu data elektrolit. Seperti bahwa data elektrolit itu penting kita tahu bagaimana natrium kaliumnya masih normal atau sudah menurun atau sudah meningkat ya. Jadi di sini kita penting memperhatikan data elektrolit dan data profil ginjal ya dari biokimia seperti urium, kreatininnya ya. Kemudian profil anemia gizinya, karena rata-rata pasien-pasien dengan gagal ginjal itu mengalami anemia gizi. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya, bagaimana proses anemia gizi itu terjadi. Kemudian profil protein ya, karena ini terkait dengan asupan protein, di mana asupan protein pada anak dengan gagal ginjal biasanya ada terbatas ya, dibatasi, maka itu akan berdampak pada status protein di dalam tubuh. Kemudian urin ya, profil urin ini akan kita lihat bagaimana pH dan kecukupan dari urin yang ada ya, apakah urinnya kurang atau urinnya biasanya anak-anak dengan pasien-pasien pasien gagal ginjal ini dia akan mengalami urin positif dengan adanya protein pada urin ya. Kemudian profil vitamin. Kemudian pada riwayat
gizi, ya riwayat gizi itu kita akan melihat bagaimana asupan makanan dan zat gizinya. Kemudian asupan suplemen ya, juga bisa dengan suplemen herbal atau obat-obat, pengetahuan ya, kepercayaan, sikap dan perilaku, ketersediaan makanan dan suplai serta aktivitas fisik. Kenapa kita penting dalam melihat riwayat gizi ini? Karena ini ada kaitannya juga dengan makanan-makanan yang dikonsumsi ya, dikonsumsi oleh anak, mulai dari dia bisa makan ya, kemudian bagaimana pola makannya. Jadi kita harus lihat di situ apakah ini ada pengaruhnya dari makanan yang dia konsumsi. Kemudian di sini kita juga harus melihat bagaimana standar-standar pembanding ya. Standar pembanding ini adalah perkiraan kebutuhan energi, zat gizi mikro dan makro, kemudian cairan dan kebutuhan zat gizi lainnya. Nah, tadi sekarang kita lihat bagaimana kebutuhan kalori dari anak ini. Sudah dijelaskan ya bahwa perhitungan kebutuhan pada anak ini harus berdasarkan umur ya. Jadi berdasarkan umur. Jadi mulai dari 0 bulan sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 17 tahun, karena 17 tahun ini masih dihitung sebagai anak ya. Jadi kebutuhannya itu kita harus menghitungnya berdasarkan umur. Kemudian ini rekomendasi protein ya, protein dengan CKD derajat 3 sampai 5 ya. Jadi kebutuhan proteinnya itu dimulai dari umur 0 sampai 6 bulan sampai 14 sampai 8 bulan, 18 tahun. Kemudian ini dia rekomendasi CKD yang dengan derajat tanpa HD ya, tanpa HD. Jadi pada anak 0-6 bulan itu 1,5 sampai 1,8, tapi untuk anak 14 sampai 18 tahun itu 0,85 sampai 1,05. Nah, kalau dia di HD ya, di HD maka ini kebutuhannya untuk HD. Hemodialisis reguler, tapi kalau dia CAPD ya dengan peritoneal dialisis, maka kebutuhan proteinnya juga ada tersendiri ya. Jadi semua kebutuhan proteinnya sesuai dengan umurnya. Kemudian distribusi kalori pada anak dengan CKD ya, kalau untuk makronutrien anak umur 1 sampai 4 tahun itu karbohidrat itu diharapkan 45 sampai 65%, lemak itu 30 sampai 40% pada anak sampai 4 tahun, kemudian anak 4 tahun sampai 18 tahun itu 25 sampai 35%, kemudian proteinnya 5% sampai 20% pada anak 1-4 tahun dan usia 4 sampai 18 tahun 10% sampai 30. Kemudian kebutuhan cairan ya, cairan itu tergantung dari berat badan ya, berat badan anak ya. Anak yang umur berat badannya 2 sampai 3 kilo itu 120 mili per kilo, sampai lebih dari 20 kilo itu perhitungannya kita menggunakan untuk 10 kilo pertama yaitu 1000 mili, kemudian ditambah 50 mili untuk 10 kilo berikutnya ya. Kemudian kalau dia lebih dari 20 kilo maka untuk 10 kilo ketiga itu ditambah 20 mili ya. Kemudian untuk elektrolit ya, elektrolit terutama natrium ya, natrium, kalium itu harus terjadi restriksi. Natrium disarankan pada keadaan oliguria. Jadi untuk mencegah overload dari cairan pada serta pada pasien yang hipertensi atau prehipertensi. Nah, rekomendasi untuk natrium ini diharapkan di bawah dari 1.500 sampai 2.400 mg per hari. Kemudian untuk kalium ya, pembatasan kalium perlu pada anak dengan CKD derajat 2 sampai dengan 5 dan 5D ya. Kalau dia hiperkalemi akan meningkatkan risiko henti jantung dan kelumpuhan otot, pernafasan dan kematian. Rekomendasinya adalah 40 sampai 110 mg per kilogram berat badan per hari untuk bayi dan anak yang lebih muda, dan 30 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari untuk anak yang lebih tua. Kemudian kalsium ya, pasien CKD ya biasanya terjadi hipokalsemia dan hiperfosfat. Jadi di sini adalah pembatasan fosfat dan peningkatan kalsium. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa
pemberian kalsium juga tidak boleh terlalu tinggi dan harus ada batasnya ya. Kalsium sangat diperlukan untuk mineralisasi tulang pada anak sehingga kurangnya asupan kalsium menyebabkan gangguan mineralisasi tulang. Rekomendasi pemberian kalsium adalah paling banyak maksimal 2000 miligram kalsium. Kemudian fosfor ya, fosfor itu anak dengan CKD harus dia diberikan diet rendah fosfat untuk mencegah hiperfosfatemia dan hiperparathyroidism ya. Jadi restriksi fosfat itu bermanfaat terhadap pertumbuhan, nutrisi dan mineralisasi tulang. Rekomendasi dari kebutuhan fosfat itu sesuai dengan umur ya. Nah, ini kalau dia dikurangi biasanya pemakaiannya hanya 80% dari kebutuhan. Kemudian vitamin ya, vitamin pasien CKD dengan terapi dialisis ya biasanya mempunyai risiko kekurangan vitamin dan mineral akibat gangguan metabolisme di ginjal ya. Kurangnya asupan makanan atau penyerapan makanan dan kehilangan vitamin akibat dari proses dialisis. Nah, vitamin D dapat tetap diberikan dengan dosis pemeliharaan antara 200 sampai 1000 international unit per hari. Kemudian vitamin D ya, ini terjadi pada 80% sampai 90% pasien CKD. Faktor kurangnya vitamin D pada anak dengan CKD adalah gaya hidup dengan aktivitas fisik rendah, sehingga anak kurang terpapar matahari, kemudian kurangnya asupan makanan kaya vitamin D, kemudian sintesis ya, penurunan sintesis vitamin D di kulit, terutama pasien dengan uremia, kemudian kehilangan 2,5 OH dan protein pengikat vitamin D melalui urin pada pasien nefrotik. Kemudian zinc ya, pasien CKD ya sering juga terjadi defisiensi zinc akibat asupan makanan yang tidak memadai, kemudian penurunan absorpsi saluran cerna atau hilangnya trace elemen saat dialisis. Nah, zinc di sini berfungsi melindungi sel dari stres oksidatif dan memainkan peran penting untuk dalam pembentukan dan fungsi mikrotubulus ginjal. Defisiensi zinc pada pasien CKD dapat meningkatkan risiko infeksi dan hospitalisasi. Nah, suplemen zinc itu dianjurkan 30 mg per hari dalam keadaan defisiensi. Kemudian taurin ya, taurin merupakan asam amino semi esensial ya. Dalam studi in vivo menunjukkan bahwa taurin merupakan agen renoprotektif bersifat antioksidan pada sistem ginjal. Asam amino ini berperan memperbaiki aliran darah ginjal dan reperfusi jaringan iskemik pada ginjal. Kemudian karnitin ya, karnitin ini merupakan asam amino yang berperan membawa asam lemak ke dalam mitokondria untuk diubah menjadi energi. Nah, defisiensi karnitin dapat menyebabkan anemia, tekanan darah rendah saat HD dan kardiomiopati dan kelemahan otot pada pasien-pasien HD. Kemudian untuk standar pembanding rekomendasi berat badan dan pertumbuhan itu direkomendasikan kita menghitung IMT, kurva pertumbuhan untuk anak yang di bawah 2 tahun ya. Kemudian menghitung berat badan ideal, pola pertumbuhan yang diinginkan dan nilai-nilai laboratorium. Nah, diagnosa gizi ya, langkah kedua yaitu diagnosa gizi. Kemungkinan diagnosa gizi yang terjadi pada anak dengan gagal ginjal adalah yang pertama dengan domain intake ya. Domain intake itu sering terjadi anak-anak yang asupan energi yang tidak adekuat ya. Jadi mereka tidak bisa menghabiskan makanannya atau tidak mau makan ya karena pengaruh tadi ya, mual muntah. Kemudian asupan oral yang tidak adekuat ya. Jadi secara keseluruhan kalau mereka mengkonsumsi secara oral energi dan zat gizi makro yaitu tidak bisa dikonsumsi secara optimal. Kemudian di sini juga bisa terjadi gangguan asupan energi protein yang tidak adekuat. Kemudian asupan protein yang tidak adekuat dan juga bisa asupan protein yang berlebih. Kemudian kelebihan asupan cairan ya. Itu dia kemungkinan diagnosa gizi dari domain intake ya. Kemudian kalau dari domain klinik ya,
ini bisa terjadi perubahan saluran cerna ya. Ini dengan dilihat dari gejala-gejala ya seperti mual, muntah ya, anoreksia. Kemudian perubahan hasil laboratorium ya, di mana hasil pemeriksaan dari ureum, kreatinin, kemudian malnutrisi ya, dampak yang terakhir yang bisa ya terjadi pada anak-anak dengan gagal ginjal itu biasanya malnutrisi ya, malnutrisi dalam waktu yang sudah uh, lama ya, jadi kronik dalam penyakit kronik. Kemudian berat badan yang kurang, kemudian juga ada kehilangan berat badan yang tidak disengaja. Untuk domain behavior biasanya terkait dengan pengetahuan ya, pengetahuan yang kurang tentang masalah pangan dan gizi. Ini bisa kalau anaknya masih di bawah umur yang artinya di bawah 5 tahun ini mungkin peranan orang tua dan pengasuh ini penting di sini karena harus memperhatikan bagaimana pola makan dari anak-anak tersebut. Kemudian untuk intervensi gizi biasanya kita melihat dari pemberian makannya ya, bagaimana pemberian makannya di sini edukasinya dan konseling dan koordinasi ya, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus anak ini. Nah, untuk intervensi gizi, yang penting di sini adalah pedoman dan pengaturan tujuan. Sebaiknya itu bisa diukur, dicapai, dan memiliki batas waktu. Kemudian bisa diatur bersama dengan pasien dan orang tua. Itulah pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan orang tua, bagaimana intervensi yang kita lakukan bisa diterapkan dan bisa diterima oleh pasien. Kemudian contoh untuk pasien dengan tahap akhir ya, untuk menaikkan berat badan pasien tidak lebih dari 1 kilo di antara waktu terapi dialisis. Kemudian pasien bisa mencapai lebih 90% dari perkiraan kebutuhan selama 48 jam ke depan. Kemudian mempertahankan kadar serum fosfor pasien pada level kurang dari 6,5 miligram per desiliter. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk intervensi ini kita ada beberapa diet yang diberikan pada pasien untuk gagal ginjal. Pertama yaitu diet dengan gagal ginjal tanpa dialisis ya. Jadi itu kita sebut dengan diet yang konservatif ya, di mana pasien hanya mengandalkan diet dan pengobatan lain selain dialisis ya. Ini di sini kita harus memberikan energi yang adekuat dalam bentuk karbohidrat dan lemak ya. Kemudian mempertahankan keseimbangan nitrogen positif dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian mengurangi terjadinya akumulasi nitrogen sampai seminimal mungkin untuk menghindari akibat dari uremia. Memperlambat progresivitas ginjal, gagal ginjal. Kemudian mengurangi beban asam yang harus diekskresi oleh ginjal, mengontrol hipertensi dengan pembatasan asupan garam dan cairan, kemudian mengontrol gangguan elektrolit terutama natrium, kalium, bikarbonat, kalsium, dan fosfat. Untuk syarat dietnya yaitu energi dan protein yang tadi sudah diberikan sesuai umur ya. Jadi kita harus melihat dari kolom yang tadi ya, tabel yang tadi, maka kita akan melihat di situ umur pasiennya di umur yang keberapa ya. Kemudian lemak ya, lemak diberikan sesuai AKG, diutamakan yang mengandung asam lemak tidak jenuh ganda dan lemak jenuh maksimal 10% dari total lemak ya, total lemak dari total lemaknya. Kemudian karbohidrat 50 sampai 60% energi ya. Kemudian vitamin C diberikan tidak lebih dari 100 mg per hari. Vitamin D3 diberikan sebanyak 5.000 sampai 10.000 standar internasional per hari. Kemudian kalium dibatasi apabila terjadi hiperkalemi. Nah, kemudian natrium ya, natrium itu kita akan berikan sekitar 80 mg ekivalen per kilogram berat badan per hari atau 2 gram per hari bila tanpa hipertensi dan UDEM. Kemudian 1 mg per ekivalen per kilogram berat badan apabila disertai UDEM dan 0,2 mg ekivalen bila disertai dengan oliguria dan anuria.
Untuk monitoring dan evaluasi ya, kita di sini harus melihat apa-apa yang harus kita monitor ya dalam kasus ini, dalam menangani pasien-pasien dengan gagal ginjal. Yang pertama kita harus melihat asupan energinya, asupan cairan dan minumannya dari minuman, kemudian asupan makanan, asupan nutrisi enteral, asupan protein, vitamin, dan asupan mineral atau elemen lain ya. Dan ini nanti kita harus tahu berapa total asupan energi, protein, dan cairan dari semua sumber gizi, kemudian level solusi standar gizi makronya. Jadi nanti ini kita akan bandingkan dengan standar pembanding ya. Jadi ketercapaian berapa ketercapaian dari asupan ini. Kemudian ini catatan ya, catatan asupan atau keluaran untuk asupan enteral, parenteral ya, dan oral ya. Kemudian analisis jumlah kalori dan asupan aktual dari pasien. Jadi ini bisa kita dapatkan data ini dari pasien, perawat, atau orang tua ya. Jadi di sini kita bisa berkoordinasi dengan keluarga pasien atau pasien sendiri kalau memang dia sudah bisa diminta untuk memberikan data. Kemudian pengetahuan dan pangan dan gizi ya. Jadi di sini kita harus mengajarkan ya pasien orang tua mengajarkan informasi yang telah diberikan. Kita harus memberikan cara-cara ya untuk membuat misalnya mencampur formula, pemilihan makanan yang untuk diet dan pembatasan cairan. Jadi kita di dalam meningkatkan pengetahuan pangan dan gizi pada pasien itu harus kita mendemonstrasikan secara verbal ya bagaimana kita bisa mengajarkan prinsip-prinsip yang diet diet untuk pasien gagal ginjal. Kemudian untuk ketaatan ya, ketaatan ini pasien atau orang tua melaporkan bukti dari perubahan positif terkait gizi pada hasil laboratorium misalnya. Kemudian komposisi tubuh ini bisa dilihat perubahan dari berat badan, tinggi badan ya. Kemudian ini bisa dilihat langsung oleh petugas dan laporan dari orang tua. Kemudian untuk melihat lagi profil elektrolit dan ginjal, profil anemia gizi ini dari catatan laboratorium. Kemudian untuk ekstremitas otot dan tulang bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik terkait gizi ya. Jadi ada laporan dari perawat, laporan orang tua pasien, dan catatan medis. Selanjutnya saya mencoba di sini untuk memperlihatkan satu kasus pasien gagal ginjal dengan hemodialisa. Kebetulan kemarin pasiennya ada di ruangan PICU ya, tapi dia masih dengan kesadaran yang baik ya. Pasien ini anak umur 11 tahun ya, 11 tahun 8 bulan, baru kelas 6 SD. Dia sudah didiagnosa CKD on HD reguler ya. Jadi HD-nya sudah 3 kali dalam seminggu. Jadi dia ini sudah di sini sudah CKD tahap akhir. Kemudian ada penyakit lainnya seperti efusi pleura, anemia, dan hipertensi. Riwayat sosialnya ayah seorang anggota Polri dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Nah, ini data antropometrinya berat badannya 10 bulan yang lalu 58. Kemudian berat badan sekarang adalah 57,5 itu dengan udem pada muka, tangan, dan kedua kaki. Dan setelah saya lihat dia ternyata juga ada udem pada paru karena dia mengalami efusi pleura. Di sini saya memberikan koreksi 30% untuk berat badan, di mana jadinya berat badan keringnya itu sekitar 40,25 kilo. Dengan menghitung IMT pada anak ya, IMT menurut umur pada anak, ternyata status gizinya masih dalam kondisi normal ya. Jadi masih kondisi status gizi normal, di mana BBI-nya berdasarkan perhitungan adalah 42.
Kemudian data biokimianya adalah Hb-nya 7,6 ya, HCT-nya 21, uriumnya 115, kreatininnya 5,53 miligram, kemudian RBC-nya 2,74 ya. Jadi semua hasil labnya menunjukkan bahwa AB-nya menurun, HCT-nya menurun, kemudian urium kreatininnya meningkat dan RBC-nya menurun ya. Kemudian dari data fisik dan klinis ya, ini keadaan umumnya lemah, ada sesak ya, tapi dia tidak batuk, tidak demam dan tidak kejang. Kemudian bengkak ya, ada bengkak pada wajah. Jadi ini udemnya tadi ada pada wajah, pada tangan kanan dan kedua kaki serta pada kemaluan. Kemudian buang airnya biasa kuning ya. Kemudian buang air besar biasa. Kemudian urin outputnya ya, urin outputnya itu ternyata hanya 0,24 cc per kilogram berat badan ya. Jadi sangat-sangat kurang ya, sangat kesannya kurang. Kemudian tekanan darahnya 140/90, nadinya 114 kali per menit, kemudian nafasnya 28 kali per menit, dan suhunya 36,7 7 derajat Celcius. Jadi dari hasil pengkajian dari data fisik ini, dia udem positif ya, kemudian tekanan darahnya meningkat, kemudian urinnya kurang dan agak sesak ya. Dari hasil nadi juga kelihatan bahwa dari pernapasan ya, dari pernapasannya yang 28 kali ini dia agak sesak. Kemudian dari riwayat makan dan gizi ya, asupan 24 jam sebelum intervensi, dietnya diberikan adalah full susu ya. Jadi di sini dia mendapatkan diet Nefrisol D 8 kali 120 cc ya, di mana energinya sekitar 1352 kalori, kemudian proteinnya 57, lemaknya 50,4 dan karbohidratnya 208. Nah, ini berarti kalau 1 cc 1 kalori berarti ini cairannya adalah 1352 cc ya. Jadi sementara kebutuhan energinya yang dihitung berdasarkan rumus ya adalah berdasarkan kebutuhan tadi dengan dibandingkan berat badan idealnya adalah 1890, kemudian proteinnya 1,05 gram ya sesuai dengan tabel ya. Kemudian lemaknya sekitar 25% dan karbohidratnya 288. Kemudian menurut informasi bahwa susu yang diberikan melalui oral dan itu dihabiskan. Sementara anaknya tidak mau makan selain susu ya, jadi tidak mau makan selain susu, dia hanya mengandalkan susu saja ya. Jadi dia tidak mau makan selain susu. Padahal sebenarnya dia bisa makan selain susu ya. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan sebagai tenaga gizi, bagaimana supaya anak ini mau makan selain susu, supaya ini bisa dikurangi porsinya ya, porsi susunya. Kemudian kebiasaan makannya sebelum sakit, yaitu ini anak lebih sering di rumah ya, kebiasaan di rumah, ternyata dia memang malas makan ya, malas makan nasi, lebih sering ngemil dan minum minuman kemasan ya, seperti teh gelas, teh botol, teh bersoda dan minuman-minuman kemas lainnya. Jarang makan buah dan sayur. Sudah kita sampai riwayat makan ya, kemudian obat-obatannya cukup lumayan banyak ya. Dia mendapatkan metil prednisol, nisolon, kemudian ranitidin, siklofosfamide, meropenem, nikardipin, paracetamol, furosemid, prednison, amlodipin, elkana, kalnik, dan spironolakton dan KSR. Jadi obat-obatan ini ada obat antiinflamasi, obat untuk anti diuretik, ada obat anti hipertensi, dan terakhir ada sirup Elkana itu sebagai suplemen vitamin dan mineral ya. Jadi suplemen vitamin dan mineral, jadi diberikan dalam bentuk Elkana ya. Kemudian
untuk diagnosis gizinya ya, jadi saya angkat di sini diagnosis gizinya adalah uh, ya, kemudian ini obat-obatannya cukup banyak ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang intravena, ada yang intravena, ada yang oral ya obat-obatannya. Kemudian eh, selanjutnya uraian diagnosis gizi yang diangkat di sini dari domain intake itu asupan energi yang inadekuat, di mana di sini memang dilihat tadi dari hasil recall energinya hanya 70,57% dari kebutuhan ya. Kemudian asupan karbohidratnya juga kurang ya, 72,4%. Di sini etiologinya adalah karena pemilihan makanan yang kurang tepat ya. Jadi karena makanan yang diberikan hanya susu ya. Jadi sepertinya sumber karbohidrat yang diberikan kurang ya. Kemudian di sini asupan proteinnya berlebih berkaitan dengan disfungsi ginjal ditandai dengan GFR-nya ternyata hanya 15,78, asupan proteinnya itu 129% ya. Eh, Kemudian suplementasi tidak sesuai. Kemudian asupan cairan ini juga berkaitan dengan gangguan fungsi ginjal di mana dia udem pada kaki, muka dan tangan. Ya. Oke, sekarang dari domain klinik ya, ini saya mengangkat perubahan hasil laboratorium NC22 berkaitan dengan disfungsi ginjal, di mana ditandai dengan ureum kreatinin yang meningkat, GFR-nya rendah, HB menurun, dan ada udem dan tekanan darahnya meningkat. Kemudian dari domain perilaku, ini merupakan satu kepercayaan yang salah ya berkaitan dengan kurangnya informasi terkait gizi ditandai dengan ketagihan terhadap jenis makanan tertentu dan tidak seimbangan intake gizi. Kemudian kita lihat intervensi gizinya di sini kita berikan karena dia sudah menjalani HD 3 kali dalam seminggu, maka kita berikan diet hemodialisa dan diet rendah garam ya. Diet di sini kita tujuan dietnya adalah mempertahankan status gizinya karena dia masih normal status gizinya, maka kita harus pertahankan status gizinya jangan sampai jatuh ke underweight ya. Jadi supaya bisa dipertahankan sampai status gizinya normal. Kemudian memberikan protein sesuai kebutuhan untuk mengganti protein yang hilang selama melakukan HD, membantu menurunkan kadar ureum dan kreatinin, membantu meningkatkan kadar HB, kemudian membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi udem, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan makanan yang sesuai dan seimbang. Kemudian syarat dietnya ya energi sesuai kebutuhan itu 45 kalori per kilogram berat badan karena tadi range-nya antara 43 sampai 57 untuk anak umur 11 sampai 12 tahun. Jadi saya ambil 45 ya. Kemudian protein 1,05 gram per kilogram berat badan ideal, lemak 30% dari total energi, kemudian karbohidrat sisa energi dari lemak dan protein. Kemudian natrium dibatasi 2 mg ekivalen per kilogram berat badan atau kurang dari 1000 mg per hari. Kemudian kalium 40 mg per kilogram berat badan. Vitamin C itu kurang dari 100 mg per hari, kalium dan fosfor cukup. Kemudian kalsium ya, cairan dibatasi sesuai jumlah urin yang keluar ya, ditambah dengan insensible water loss ya. Jadi dia itu ada sekitar 400 sampai 500 mili. Jadi tadi karena setelah dihitung bahwa cairan urinnya itu hanya 265 mili ya dalam 24 jam, maka ditambah 500 maka kebutuhan cairannya adalah 765 mili. Kemudian untuk edukasi ya, makanan yang dianjurkan yang dibatasi, cara memilih makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian orang tuanya juga harus diajarkan cara mengurangi kandungan kalium dari bahan makanan. Kemudian cara mengolah makanan rendah garam agar enak dengan penambahan bumbu-bumbu. Kemudian untuk konselingnya itu dimotivasi pasien untuk mengkonsumsi makanan yang lebih beraneka ragam dan motivasi untuk meningkatkan asupan. Kemudian monitoring evaluasinya
Data yang saya dapatkan hanya sampai ini hari ya, sampai tanggal 22 karena pasiennya sudah pulang ya. Jadi kita hanya dapat berat badannya tidak berubah ya. Kemudian hasil lab belum ada pemeriksaan yang lain. Kemudian untuk asupan energi sama ya masih seperti itu karena dia hanya cuman yang kelihatan adalah data fisik ya, tekanan darahnya menurun ya. Kemudian nadinya juga menurun, nafasnya juga menurun, dan suhunya cenderung agak naik sedikit. Kemudian odemnya menurut catatan dokter dari yang merawat itu mulai berkurang. Kemudian kesimpulannya ya, CKD bisa mengakibatkan terjadinya malnutrisi pada anak. Kemudian pemberian nutrisi yang adekuat sangat penting untuk anak dengan CKD. Intervensi pemberian nutrisi dini diperlukan untuk mendukung tumbuh kekejar dan merupakan komponen kunci dalam mempertahankan pertumbuhan anak dengan CKD. Pada kasus di atas, asupan energi dan karbohidrat inadekuat dan asupan protein dan cairan berlebih. Kemudian bahan makanan yang dikonsumsi pasien belum bervariasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semua yang sempurna hanya milik Allah ya, dan saya manusia yang banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.